Terima kasih Tuhan. Saat ini kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau dulu tenang. Tadi kita sudah menyembah Tuhan, kita sudah berlompat bagi Tuhan, kita sudah bersorak bagi Tuhan. Saatnya kita mau duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau buka hati kita mau buka pikiran kita. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan banyak kali terang negara yang sungguh. Bukan hanya saja kita menjadi pendengar, tetapi kita biarlah menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yeah.
Terpujilah nama-Mu Tuhan. Allah kami yang perkasa, Allah kami yang ajaib, yang selalu memelihara kehidupan kami. Pagi hari ini kami bersyukur, berterima kasih, karena kami sekali lagi terus diingatkan bagaimana Engkau telah memanggil kami. Bagaimana Engkau telah mengadakan kami, ya Bapa, menghadirkan kami di tengah dunia ini, ya Tuhan, untuk menjadi terang dan kami menjadi garam bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan. Setiap kami bersyukur dan telah ditopang oleh Tuhan. Kami telah ditebus menjadi umat pilihan-Mu ya Bapa. Dan pagi hari ini bersama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan, kami memuji memuliakan nama-Mu dan mengalami kemenangan demi kemenangan ya Tuhan. Kami ada dalam sukacita yang besar ketika kami ada di dalam persekutuan yang manis pagi hari ini. Terima kasih Bapak, kami percaya Roh Kudus telah memberkati kami dan terus kami akan mengalami lawatan Tuhan dari waktu ke waktu. Kami serahkan firman-Mu yang hidup ya Bapa, untuk kami renungkan bersama-sama, untuk kami belajar bersama-sama dan menghidupinya oleh karena pertolongan kuasa Roh Kudus kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, kami sambut berkat-Mu, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita semua sama-sama katakan amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu sekaliannya. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan. Ya. Shalom. Ini jadi terang ya, kelihatan. Mudah-mudahan Bapak Ibu ketika melihat saya tidak, leher saya capek ya, karena saya tinggi sekali gitu. Dan tambah tinggi di sini. Ya, shalom Bapak Ibu ya. Puji Tuhan, terima kasih. Pertama-tama kami menyampaikan begitu banyak ucapan syukur kepada Ibu Gembala, Ibu Pendeta Budi, beserta keluarga yang sudah menyambut saya di Magelang. Ya, saya bisa merasakan rumah ya dan gereja sekaligus di tempat ini ya. Bahkan tadi pagi, wah tambah sukacita lagi saya. Kenapa Bapak Ibu? Saya senang karena bertemu dengan kakak sepupu saya. Wah ada di sini ya. Itu Pak sepupu saya bisa bangkit berdiri ya. Saya panggil beliau Mas Iyo. Nah, jadi saya Deato ya. Terima kasih. Ya seperti itu ya. Kami kecil sama-sama di Bogor. Ya jadi saya masih ingat betul di rumah beliau ada burung kakatua, itu yang saya ingat. Dan banyak lagi. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini memang perjalanan dan pengalaman saya pertama kali ke Kota Magelang, ya ke GSJ Immanuel Magelang. Ya perkenalkan, nama saya Adi Prapto Nugroho, ya Pendeta Adi Prapto Nugroho. Istri saya satu untuk selama-lamanya, namanya Ibu Pendeta Levi Yosefin Setiawati ya. Dan anak kami namanya Yalni, baru lulus D3 Teologi dan sedang lanjut S1 Berea Blog Online ya. Saya saat ini menggembalakan di Gereja Sidang Jemaat Allah Yerusalem Baru, Tegal. Ada yang sudah pernah ke Tegal? Mampir ya. Nah, seperti itu. Dan dalam kegiatan daerah BPD, besok Senin kami dari Depsos akan adakan pelatihan UMKM bagi pelayan Injil dan jemaat. Jadi saya harapkan ada 2 jemaat Tuhan yang bisa ikut ya dari antara Bapak Ibu besok ya, seperti itu. Nah, itu mungkin singkat saja ya perkenalan saya. Nah, nanti mau tahu saya bisa tanya sepupu saya itu ya, kakak sepupu saya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, Harnas Kaum Muda GSJA adalah menghidupkan kaum muda dengan melibatkan mereka di dalam ibadah umum. Jadi ibadah umum
ya, tetap ibadah umum biasa, ibadah raya secara penuh ya. Tetapi semua youth ya, semua kaum muda diusahakan berkontribusi dalam pelayanan. Ya, ini memang terus-menerus dikerjakan oleh Gereja Sidang Jemaat Allah ya, bagi semuanya ya. Kalau hari ini Harnas kaum muda ya. Jadi orang muda didorong, disupport, diusahakan, dibentuk begitu rupa untuk bisa melayani Tuhan, terlibat dalam pelayanan gerejawi. Amin. Ya, baik itu usher, bersih-bersih, ya, nyiapin sound system, pelayan mimbar, usher, segala macam ya. Tidak harus selalu di mimbar. Ya, banyak sekali pelayanan ya, pelayanan di gereja itu banyak sekali. Ya. Nah, bisa jadi ya, saya tahun ini mengambil kesempatan. Kenapa harus ibadah umum biasa gitu ya? Kenapa enggak ibadah perjamuan kudus? Wah ya, enggak apa-apa juga kan? Jadi kita upayakan ya. Jadi pelayan perjamuan kudus, nyiapin hostinya, cawannya, semua itu dipersiapkan begitu rupa juga. Sama semua, karena orang muda itu ya, dan sekolah minggu juga itu adalah gereja sekarang dan masa depan. Amin. Ya, jadi mari Bapak Ibu sekalian kita tingkatkan terus. Kalau belum rasanya kita belum maksimal, tingkatkan terus. Dari tahun ke tahun bertumbuh semakin kuat ya, semakin maju, semakin bergairah. Amin. Apalagi orang muda, waduh itu tenaganya luar biasa. Ya, dan ada orang muda itu memang ibadah itu jadi semangat, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, semasa Covid, ya kalau saya emang agak nekat orangnya ya. Jadi 2 minggu gereja online tuh rasanya kok garing gitu ya. Jadi gimana caranya? Akhirnya pokoknya semua kaum muda harus pelayanan. Ya semuanya, entah ada jemaat yang gak ada jemaat itu nanti ya, online, belajar, hibrid, ya semua. Dan orang muda itu banyak idenya, banyak inisiatifnya ya, kreatifnya luar biasa. Dan kita orang tua jadi tambah semangat, amin, haleluya ya. Nah jadi sama juga itu sekolah minggu ada harnasnya, kaum pria ada harnasnya, kaum wanita ada harnasnya. Nah pagi hari ini kita merayakan harnas dari kaum muda ya. Departemen kaum muda di GSJA adalah departemen pendukung misi. Ini harus digarisbawahi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Departemen kaum muda, departemen sekolah minggu, departemen kaum pria, departemen kaum wanita, sekalian aja saya borong hari ini ya. Itu semua adalah departemen pendukung misi. Artinya dia harus mendukung misi. Nah jadi apapun yang diprogramkan bukan aku sukanya begini, aku sukanya begitu. Enggak boleh. Harus punya track, fokus, relevan, misi. Nah itu ya. Nah itu dia. Sebab apa Bapak Ibu? Ya, tema yang diusung dari DKMN atau Departemen Kaum Muda Nasional adalah accomplish the calling ya. Menuntaskan panggilan. Ya, panggilan apa? Ya, kita akan lihat nanti ada slide yang pertama dimunculkan dulu ya, nggak apa-apa. Nah ingat Bapak Ibu, sebelum ada amanat agung ya, ada namanya perintah agung. Ada yang tahu lokasinya ada di mana? Ya, sebelum ada amanat agung ada namanya perintah agung. Di dalam Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Amin. Kita ada, ya, gereja ada karena buah dari kasih itu, betul? Ya, kita ada karena kasih itu, kasih Tuhan yang sampai mati itu loh di kayu salib. Ya. Jadi gereja yang hidup bukan gedungnya itu, ya, gereja yang hidup kitanya ini, ya, itu ada karena kasih Tuhan. Itu karena ada misinya Tuhan.
Dan misi ada karena ada kita. Ya. Jadi kalau kita hanya ibadah saja di gereja tapi tidak keluar, ya, itu tidak jadi gereja yang utuh. Nah, ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nah di dalam kita orang muda dan jemaat Tuhan semua, ya, kita menjadi gereja yang hidup itu kita melakukan tugas, ya, melakukan tugas yaitu melayani, ya. Belum sampai situ slide-nya tapi nggak apa-apa, ya. Nah, ya sekarang itu, ya, melayani yang seperti apa, ya, melayani yang seperti apa. Nah, firman Tuhan dikatakan di dalam slide Bapak Ibu bisa lihat juga, ya, dikatakan dalam 2 Timotius 4 ayat 7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Nah, ini kita belajar Alkitab Bapak Ibu ya. Nah, di sini ini ayat ini paling senang dipakai oleh siapa? Oleh siapa? Oleh orang yang sudah dipanggil Tuhan. Ya, biasanya ada di nisan begitu ya. Tapi ini firman Tuhan kan juga buat kita ya, yang hidup ya. Amin. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Nah, pertandingannya itu kapan? Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Alkitab yang kita baca expirednya itu kapan? Kita baca Alkitab nih, ada expired. Expirednya kapan? Ada nggak Alkitab? Atau nggak ada expirednya? Nggak ada. Ya, selama-lamanya, bukan sampai mati. Karena tiket kita ke surga itu melakukan kehendak firman Tuhan. Ya, kehendak Allah. Ya, nah itu yang kita bawa, kekal adanya. Ya, nah artinya waktu kita baca Alkitab ini, kita baca ayat ini, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Ya, ini sifatnya tiap hari. Ya, day by day, waktu dari waktu ke waktu. Karena kenapa? Karena di sini ada kata dan Bapak Ibu ya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Yang namanya memelihara itu tiap hari. Amin. Ya, memelihara itu tiap hari. Melestarikan, nah bahasa Indonesianya itu lebih pas ya. Nah, jadi orang Kristen itu kalau gambarnya itu atlet lari, ya memang kita lari terus. Ya, kita semua memang sekarang duduk ya, duduk dengarkan firman Tuhan ya. Tapi hatinya lari terus, semangat, maju terus. Gimana aku supaya bisa tahu Tuhan, aku dekat dengan Tuhan, semakin serupa dengan Kristus. Itu seperti apa sih? Lari terus, semuanya lari. Makanya pelayanan itu pasti tim. Nah, tadi ada tim ya. Tim musik ya, semua kita ya, itu tim, semua lari, kita semua lari melayani Tuhan. Ya, semua jemaat harus melayani Bapak Ibu. Kalau belum melayani tanya Bu Gembala, saya bisa melayani apa? Semua harus melayani walaupun tidak semata-mata harus mimbar. Ya, melayani itu banyak sekali pokoknya. Ya, wah itu kalau di jentrek kayak itu biaya. Di list itu ya banyak sekali. Nah, jadi kita tuh semua lari. Ya, lari, ada dinamika, ada kemajuan, ada perubahan, ada yang harus dikerjakan terus dan semuanya diharapkan menang. Ya, terminologi kita pertandingan itu bukan salah satu menang, itu dunia. Ya, kalau rohani semua harus menang, amin. Ya, menerima mahkota kehidupan, semua harus menang. Makanya ada komsel, ada ibadah, ada doa bersama supaya semuanya maju. Ya, dalam melayani juga begitu. Ya, ada tanggung jawab yang terus-menerus dikerjakan. Ya, selanjutnya kita lakukan itu ya, pertandingan iman itu dengan pemeliharaan iman itu harus memenuhi kriteria ini. Kriteria baik dan setia. Saya nggak bahas ini terlalu dalam ya, ini tentang talenta ya. Katakan Matius 25 ayat 21, baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia.
engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Jadi ketika kita memelihara iman, ya kita terus melayani, ya, melakukan tugas-tugas tanggung jawab, itu harus ada kriteria. Sebagaimana Tuhan mempercayakan kepada seseorang talenta, ya itu baik dan setia. Tidak bisa baik, aku kan sudah baik saja, tidak cukup. Ya, orang muda tidak cukup baik, ya. Harus setianya juga, dan tidak mungkin juga setia saja tapi tidak baik. Ya, nggak ada baiknya. Setia, aku kan rajin, aku setia, tapi nggak baik hidupnya. Wah, nggak bisa. Ya, harus baik dan setia. Ya, nah, berikutnya lagi. Nah, kita lihat Bapak Ibu yang kasih Tuhan, accomplish, ya, accomplish itu menuntaskan. Ya, kata yang dipakai yang paling tepat itu memang menuntaskan, ya. Bukan hanya menyelesaikan, kadang-kadang orang bilang finish well gitu ya, orang karismatik suka banget itu ya finish well. Itu sebenarnya kurang gimana ya, kurang gitu, kurang ada yang kurang gitu ya. Nah tapi tuntas tas gitu ya, ada iklan apa zaman dulu itu tuntas tas gitu ya. Nah menuntaskan ya, Yesus itu memberi teladan pada kita, tuntas sampai mati, darahnya tercurah. Ya harus darahnya tercurah. Ada orang tetangga saya dari Katolik tanya, Pak Adi memang Yesus harus disalib? Terserah apa judulnya, ya hukumannya harus darahnya tumpah. Ya saat itu salib. Ya kalau dulu sudah ada potong penggal kepala yang paling kejam ya mungkin itu yang dipakai. Yang jelas darahnya harus tumpah. Ya, nah dia tuntaskan itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yohanes 17 ayat 4. Ya, ini Yesus yang berkata, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Memang bahasa Indonesianya ini menyelesaikan. Ya, tetapi ini padanannya itu menuntaskan, Bapak Ibu. Ya, sampai tuntas pekerjaan yang Allah Bapa berikan kepada Yesus, ya. Itu harus sampai tuntas. Manusia harus bisa diselamatkan ya, dengan korban penumpahan darah ya, dari pribadi oknum yang suci, kudus, tidak bercacat celah. Digoda ya tapi tidak berdosa. Hanya itu yang bisa menolong kita. Amin. Ya, bahkan kasihnya Yesus untuk semua orang. Kasih Allah untuk semua orang. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya. Selanjutnya tetap kerjakan. Ini penting, ya. Pekerjaan itu tetap dikerjakan. Pertandingan itu harus tetap dikerjakan. Ya. Hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetap kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pelihara iman itu terus, tetap. Kan bisa lesu Pak, iya, tapi tetap, harus tetap. Makanya cari teman, ya bukan cari teman untuk tambah jauh, ya cari teman. Ya cari penasehat. Nah, ada Ibu Gembala di sini ya. Nah, kita datang pada dia. Ya jangan repotkan gembala lah. Ya, kita masalah nggak kelar-kelar, nggak selesai-selesai. Ya justru itu harus dicari Ibu Gembalanya. Ya, nah, seperti itu. Ya, nah jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kerjakan, usahakan, perjuangan, lari. Ya, orang dulu Paulus itu memberi gambaran pelari itu. Zaman dulu pelari Yunani telanjang dia. Ya kalau sekarang nggak telanjang karena etika ya. Tapi bajunya mesti yang tidak mengganggu pergerakannya. Ya harus lari kencang, ditinggalkan semua yang lalu. Ya wah makanya saya tadi ditolong Tuhan ya. Dengar lagu tadi sebelum firman
Ya saya tahu, wah saya itu dulunya seperti apa ya. Wah, tapi kita mau maju, kita cari Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan bisa ubahkan seseorang ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Paulus di sini ada, saya mau tambahkan ya. Kenapa dia katakan tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar ya. Bukan takut ketakutan ya, tapi takut yang hormat. Ini ya, hormat. Ya, kita menghormati Allah, kita menghormati komandan kita, ya itu dengan hormat, ya itu gentar, itu seperti itu ya. Nah, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, ya. Kenapa ada dikatakan begitu? Orang biasanya taat kalau ada orangnya hadir, ya. Paulus berkata taat waktu aku hadir dan waktu aku sekalipun tidak hadir. Kenapa dia bicara begitu? Ya, karena dia tahu Tuhan yang hadir, ya kan? Nah, jadi itu penting. Ya, ini hal rohani, ya. Iman itu bicara memelihara iman itu hal rohani. Bukan dikerjakan supaya kelihatan orang. Tapi sebenarnya sudah lebih dulu dikerjakan di hadapan Tuhan. Maka yang dilihat orang buahnya saja. Ya, buahnya saja. Wah, kok dia bisa ya? Tetap sukacita. Kemarin ada jemaat kami sebelum ya saya udah berangkat 3:30. Ya, jemaat itu enggak kecelakaan sebenarnya, jatuh dari motor ya. Tapi dia gendong anaknya, tangan kirinya patah. Tapi dia sukacita, ya. Kenapa? Beriman. Iman itu dikerjakan dulu, ya, sehingga kita dinampakkan, ya, dinampakkan tetap ada haleluya, ada sukacita, ya. Tetap kerjakan keselamatanmu, ya. Terus penuhi panggilan melayani sampai selesai. Amin. Sampai selesai, ya. Slide berikutnya. Sampai selesai, sampai tuntas. Ya, dengan sikap hati yang benar, takut dan gentar akan kebesaran Tuhan. Ya, yang membawa kepada sikap terus berjaga-jaga. Nah, ini Bapak Ibu yang Tuhan. Ini ya, kalau kita hormat sama Tuhan, kita jadi jaga-jaga. Ya. Sekarang orang muda, ya, orang muda, Bapak Ibunya juga nggak boleh gaptek, ya, harus belajar lah. Ya, walaupun ya susah tapi harus belajar. Orang muda tantangannya luar biasa. Ya, saya ada keponakan itu umur 4 tahun, ya, dikit-dikit HP dong Entio, panggil saya Entio. Ya. Nah, itu HP enggak, saya bilang itu, ya. HP itu sejatinya hanya boleh dipakai anak usia 12 tahun ke atas. Sejatinya. Orang Indonesia memang tidak suka baca policy dari Facebook, TikTok segala macam, ya, Instagram itu sebenarnya ada aturan hanya boleh dipakai usia 12 tahun ke atas, ya. Nah, itu tantangannya besar, ya. Generasi muda itu dididik oleh dunia ini melalui teknologi, IT, ya. Sekarang ngerjain tugas pakai ChatGPT, ada nggak? Mudah-mudahan nggak ada, ya. Ya, wah itu. Jadi ini penting, ya, bahkan gereja Tuhan mulai disentuh, sudah tersentuh di luar, ya, di Eropa, ya, pakai AI, ya, ada robotnya, pendeta nggak butuh lagi, terserah saya bilang, ya, nggak akan bisa Bapak Ibu, ya, manusia itu perlu ketemu manusia, bukan ketemu benda mati, ya, ada hubungan, ya. Nah, sikap hati, ya, harus datang pada Tuhan dengan cara yang benar. Ya, dia berjaga-jaga. Ada ilah zaman, uang, seks bebas, LGBT, teologi kemakmuran, hyper grace, apalagi? Itu tadi AI, ya. Wah, itu kita harus jauhi. Ya, sebagaimana sikap kita seperti Yusuf waktu digoda Tante Poti, ya, lari. Ya, bangun tidur, siapa yang masih cari HP?
Nah, atau cari Tuhan. Ya, begitu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya teman-teman, kerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya ada sebuah jaminan bagi kita. Ya, Filipi 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ya, orang muda yang melayani, ya, dan semua melayani hari ini, ya, sesungguhnya saudara-saudari itu dijadikan Tuhan sebagai pekerja. Ya, ini melampaui program Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, program itu hanya tools, ya hanya media saja. Tapi firman Tuhan kebenarannya itu sebenarnya setiap kita yang melayani Tuhan itu jadi pekerjanya. Amin. Nah, karena kita menjadi pengerjanya itu, ya, dia menolong, ya. Ketika kita memelihara iman, ya, Tuhan tolong supaya kita bisa. Bukan karena kita bisa. Ya, kita melayani bukan karena kita bisa, tapi karena kita mau. Banyak orang bisa, ahli, apalagi tempat kami Tegal, ya, itu yang jago musik banyak di luar gereja tapi ya, enggak mau di gereja, ya, enggak ada PK-nya, enggak ada gengsinya, enggak ada segala macam yang dicari di dunia ini, enggak ada, ya. Jadi mau melayani Tuhan itu penting, bukan bisa. Nah, teknik diajarkan, puji Tuhan, ya, tapi maunya ini penting. Ya, enggak bisa dari dia ahli musik di tempat dugem dibawa ke gereja, itu enggak bisa. Ya, enggak bisa Bapak Ibu. Ya, artinya hanya karena teknik yang pandai itu tidak bisa, tapi mau. Yang mau, ya, saya enggak bisa, nanti diajari. Kan gitu. Yang penting mau dulu, ya, itu pekerja, ya. Jadi Allah yang menanam kerinduan, ya, dalam hati, passion, kita katakan begitu, kerinduan untuk melayani. Dan waktu kita melakukannya, dia jamin, ya, dia jamin jadi. Jadi mau saja dulu. Ya. Ini penting, ya. Dia kasih proses, dia berikan proses waktu kita lakukan setia. Makanya lagu Pentakosta zaman dulu kan, setialah, setia sampai mati ya. Oh iya, bagus tuh. Ya, kan lagunya aslinya sampai akhir ya, tapi diganti jadi sampai mati, bagus tuh. Setahu saya loh ya, setahu saya dulu ya. Nah, jadi itu kan seperti itu. Harapannya surga, nggak mikir dunia lagi, ya. Nah, itu senang ya, lagu itu ya, bagus sekali itu. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita dimampukan ya. Kita yang penting baik, setia, pelihara iman, lari, tanding, maju, gerak terus. Seperti itu, ya. Berikutnya, nah, apa arti menyelesaikan, ya? Setia melakukan apa yang telah dipercayakan dan siap untuk mempertanggungjawabkan. Mudah-mudahan kelihatan tulisannya, ya. Ya, itu menyelesaikan, menuntaskan, setia, ya, dan baik tadi, ya, melakukan apa yang dipercayakan dan siap untuk mempertanggungjawabkan, ya. Lihat proses Bapak Ibu, ya. Tuhan kita itu enggak suka lihat hasil sebenarnya. Hasil itu pikiran orang barat, sorry ya. Nah, orang timur itu suka proses. Ya, kita harus perhatikan proses. Jadi gereja juga begitu, ya, pelayanan juga begitu. Ada manajemen waktu. Biasanya kalau Harnas, kalau kami Tegal, entah sekolah minggu, enggak kaum muda, itu yang biasanya telat jadi enggak telat itu.
Ya, orang tuanya udah dikejar duluan. Ayo Pak, cepet. Kita mau pelayanan nih. Ya, saya mikir, mosok setahun sekali kayak gini ya. Harusnya tiap minggu ya, gitu. Nah, kita berupaya. Ada manajemen waktu yang tegas, ya, memperdalam pengenalan akan Tuhan, ya, tidak lagi rutinitas, ya, terus terhubung, membangun keintiman dengan Tuhan, terus menabur dan melayani Tuhan dengan setia, konsisten. Ya, setialah sampai mati. Ya, dengan takut dan gentar, itu prosesnya. Terus ikuti panduan dan terkonek dengan standar tubuh Kristus. Standar gereja apa? Ya, ada standarnya di mana kita melayani. Ya, pasti ada, ya. Itu bagaimana kita melayani Tuhan dengan tulus, dengan kerendahan hati, ya, dengan senyumnya nggak dipaksa, ya. Dan begitu, biasanya ada training, ya, ada pelatihan, ada beberapa yang pakai menguji tes talenta begitu, ya. Karena tes karunia itu sebenarnya nggak bisa kita nilai sendiri. Oh, saya karunianya ini, nggak bisa Bapak Ibu. Yang lihat orang lain, ya. Nah, seperti itu. Jadi untuk menyelesaikan pertandingan, untuk kita melayani, untuk kita bermisi, untuk kita membawa jiwa, ya, untuk kita orang muda, tugas pertandingannya apa? Yang utama selain gereja, orang muda belajar, ya, bukan bekerja, ya. Itu bapaknya, ibunya, ya. Bapaknya terutama, ya. Nah, belajar kan tanding tuh, ya, belajar tekun, rajin. Ya, saya punya teman, ya, guys, ya. Dulu saya latar belakang gereja Kristen Jawa, ya. Nah, waktu sekolah SMA itu, ya, sekolahnya Katolik, ya, di Regina Pacis. Nah, itu kita nggak pernah, sekolah Katolik kan nggak pernah ada libur, ya, nggak pernah ada bolong gitu. Nah, satu ketika ada kesempatan bolos, saya tuh nggak pernah tahu bolos itu seperti apa. Nah, singkat cerita kita semua dihukum karena ketahuan bolos. Gara-gara satu anak perempuan. Nah, nama Chinese-nya saya panggil dia Ping Ping. Nah, Desi Ratnasari siapa gitu, lupa saya. Ya, Ping Ping. Nah, Ping Ping ini Jemaat Gersida zaman dulu namanya. Ya, GSJA maksudnya, ya, tapi kita panggilnya Gersida. Nah, gitu, GSJA. Wah, kenapa sih? Bok kamu tuh itu loh, ya, tepo seliro lah, ya. Kita belum pernah tahu bolos. Pengalaman hidup masa muda bolos sekali seumur hidup katanya. Tapi tidak bisa. Kita anak Tuhan harus rajin belajar. Saya orang Kristen juga di situ, tapi malu juga dengarnya. Ya, wah, ini luar biasa. Ya, sampai sekarang pelayanan dia luar biasa. KKA-nya banyak sekali di Bogor. Ya, dia pimpinan KKA Youth. Ya, wah, ini dia belajar sungguh-sungguh. Ya, kami kompetisi belajar. Wah, itu yes, benar-benar, ya. Sampai nggak tahu ranking itu bukan kejar-kejaran lagi. Pokoknya kita bisa, kita ngerti, kita belajar, ya, sungguh-sungguh seperti itu, ya. Nah, ini penting sekali. Ada standarnya. Anak Tuhan punya standar. Nah, dari situ saya diberkati, ya, dengan dia. Wah, temannya benci dia, ya. Kita semua dihukum bersihkan kamar mandi. Sampai celing, ya. Padahal kan nggak apa-apa toh, rame-rame, ya. Kadang-kadang itu kalau dihukum rame-rame kok seneng malahan, ya. Nah, itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Selanjutnya, ya, ada kunci yang membuat kita gagal menuntaskan, ya, yaitu ketika kita gagal mengelola waktu, ya. Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Karena itu perhatikanlah, ya, perhatikanlah ini dengan seksama, ya, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah
jahat. Ya, HP-nya dicek ya. Kalau zaman dulu guru bisa periksa, sekarang belum tentu bisa. Ya, banyak cara HP sekian detik ya itu ada konten negatifnya. Di kamar nggak ada yang tahu. Nah, ya. Nah, itulah sebabnya kita perlu ya tahu supaya saudara tuntas pelihara iman konsisten terus menerus ya. Kuat di dalam Tuhan ya. Kan bisa lemah, iya bisa lemah. Tapi dikerjain terus tuh diperjuangkan. Ya saya nggak bilang ini gagal dan lain sebagainya. Ya apakah ada? Ada kemungkinan. Tapi lemah bukan gagal sebenarnya. Gagal itu karena dia tidak mampu mengelola waktu. Ya, jadi perhatikan dengan seksama. Karena hari-hari ini jahat. Ya hari-hari bicara waktu, detik demi detik. Ya kekuatan teknologi itu di waktu. Ya saya sarjana teknik elektronika KSW Bapak Ibu ya. Jadi semua hukum internet elektronik apalah semua itu bentuknya semua tergantung time. Waktu. Enggak detik, milidetik, mikrodetik semuanya. Waktu. Ya, waktu itu jahat ya. Itu sebabnya kita harus perhatikan dengan saksama ya. Saya cerita ya dikit ya. Ya, saya ngajar ya sekolah di Palopo, Sulawesi Selatan online ya, Zoom. Wah itu harus di sini jam 7, di sana jam 8 Bapak Ibu. Kita harus manage itu ya. Sok-sok lali. Ya, saya harus print, tempel ya supaya manajemennya jelas ya. Hari Senin besok jam 7.30, yang hari Kamis itu jam 8.15, itu saya harus ingat tuh. Ya namanya udah tambah usia, jadi saya harus catat, tempel gitu kan. Sorenya nanti ada ekskul lagi, elektro, saya kasih mereka juga ya. Dan seterusnya, itu bikin soal, ajar, periksa nilai ya. Wah itu semua atur. Terus gembala ya, tangkap visi Tuhan, rumuskan visi tiap bulan. Maksudnya untuk tahunan, atur langkah-langkah ya, goalnya gimana, koordinasi dengan pengurus gereja, gerakkan, dilibatkan, gimana caranya. Wah itu semua butuh waktu, trainingnya gimana, kesempatannya dikondisikan. Ya seperti harnas ini kesempatan, dikondisikan ya. Kemudian prakteknya gimana, belajar. Terus kita juga sebagai penginjil ya. Saya ada di Departemen Misi Nasional ya, berjejaring, melatih tenaga-tenaga yang harus diutus. Membuktikan. Ya masa ngutus tapi gak pernah membuktikan, kan salah itu ya. Nah ada lagi sekarang nih baru lagi, ini lagi saya transfer ke Departemen Sosial Nasional karena saya ketiban bendahara ya, gotong royong pendeta, itu targetnya 1.000 sampai 4.000 pelayan Injil. Waduh ya, itu kan mesti harus ada back office ya, pendeta gak bisa dong nyatet Excel seharian saben hari ya. Nah itu kita kelola, kita rajin, kita koreksi lagi, kita kirim ulang, laporkan, terus koordinasi dengan badan pengurus pusat, ya departemen terkait. Ya ngajar lagi hari Jumat, guru agama ya, bukan karena PNS, ASN, P3K bukan. Ya itu tidak ada rotan akar pun jadi ya. Nah itu ya sekolah, tiap sekolah beda. Saya pegang SMK 1 Tegal, itu sekolah keputrian dulunya. Nah, terus saya pegang SMK 2, itu juga sama. Ya, masing-masing ada karakternya. Nah, istri saya juga gitu. Semua atur, gimana caranya di manage. Ya, semua di manage. Kuncinya di manage. Dan saya tidak mau terus-terusan. Saya harus bisa melatih, mengkader, melanjutkan. Siapa yang punya kapasitas lebih daripada saya harus berikan kepada dia. Jangan saya kuasai sendiri, nggak mau. Ya, itu penting. Ya, harus begitu. Diatur Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yang sekolah juga sama. Bangun pagi jam berapa? Ya,
bukan cuma mandi, sarapan, berangkat, bukan. Ya, kita datang cepet. Jam 7 itu di mana-mana mesti jalan-jalan berbahaya, rawan, ngebut, takut terlambat. Kalau udah ditutup nggak bisa masuk. Ya, yang dikejar mahasiswa atau orang tua, apa yang bisa dia berikan kepada anaknya waktu dia sekolah? Yang paling utama sebelum dia masuk sekolah, apa? Bagi orang tua, anaknya sebelum masuk sekolah, apa yang harus dia perbuat yang paling utama di hadapan Tuhan? Apa? Berdoa, ya, menumpangkan tangan di atas kepala mereka. Karena nggak ada orang tua yang bisa jamin anaknya itu di jalan pulang. Ayo Bapak Ibu, kita butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan untuk dia diberi keselamatan, diberi hikmat, diberi pertolongan. Waktu studi, ya itu kita perlu manage untuk berdoa. Bapak Ibu berdoa, menyembah Tuhan, itu ada waktunya. Ya, jangan ngebut-ngebut, ya artinya harus di manage. Ada kedekatan. Kita itu kalau di dalam hadirat Tuhan pengennya lama-lama Bapak Ibu ya. Enggak apa-apa, mengalir saja, ya. Nah itu. Jadi perlu ada yang dikerjakan terus-menerus. Ya, selanjutnya Allah berkenan kepada orang yang berani ambil tanggung jawab untuk bekerja. Ya, Allah berkenan kepada orang yang setia, yang fokus dalam pekerjaannya. Allah berkenan kepada orang yang menyelesaikan pekerjaannya, yang menuntaskan, ya. Menjadi ukuran bukti kesetiaan tertinggi. Ya, ini seperti contoh Yesus terhadap Bapa. Ya, sampai tuntas dikerjakan terus-menerus. Tuhan berkenan. Ya, berani ambil tanggung jawab, berkenan juga pada yang fokus dan yang menyelesaikan. Amin. Haleluya. Selanjutnya, ya, Allah memiliki pengaruh sangat kuat. Ya, ini kita lihat karena kita pekerja, ya, kita pelajar, kita juga pekerja. Seperti teman saya tadi itu, ya, nggak hanya belajar, tapi dia memenuhi kriteria anak Tuhan, ya, seperti itu, ya. Saya aja yang lahir Kristen aja malu kok, ya, dulu, ya. Nah, Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, ya, accomplish the calling, ya, yang terpanggil, Bapak Ibu, bukan hanya yang mengasihi Dia. Makanya kita mungkin dengar di luar, ya, enggak di sini. Saya kan sudah mengasihi Tuhan. Ya. Sebenarnya kuncinya bukan itu, tapi yang terpanggil. Bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Makanya waktu Bapak Ibu melayani, ya, itu passion itu bukan dari diri kita sebenarnya, tapi Roh Kudus. Ya, dicari, ya, ya memang kadang ada namanya trial and error, ya. Dia belajar pelayanan ini, oh gak cocok, gak apa-apa, jangan dia gak setia ganti, dia gak setia ganti, bukan, ya memang ada cara trial and error salah satunya, ya. Nah tapi nanti akan ketemu, dia enjoy, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya hujan gede, ini bentar lagi kita hujan gede terus ya, hujan gede dia tetap semangat pelayanan, gak usah disuruh dia datang, wah itu pundak Ibu Gembala pasti enteng separuh sudah, ya. Nah gitu ya, senang ya kita semangat. Ada passion yang besar begitu ya. Nah karena apa? Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi biar hujan Allah turut bekerja. Biar bannya tiba-tiba kempes ya Allah turut bekerja. Gak usah khawatir. Yang penting malamnya emang benar-benar sudah disiapin ya. Kalau nggak disiapin ya itu konsekuensi namanya. Ya tetap semangat. Wah saya pernah pelayanan naik motor tengah jalan. Wah seperti itu. Tapi itu cuma sekali seumur hidup. Ya. Nah
Tapi nggak apa-apa, kita gas terus. Ya, gas terus. Jadi ada namanya pembelaan Tuhan, ya. Kita terpanggil melayani, ya, kita pelihara iman sungguh-sungguh, Tuhan pasti bela. Nah, pembelaan iman ini, pembelaan Tuhan ini yang Bapak Ibu Saudari harus alami, ya. Nah, Allah turut bekerja, don't worry, be happy. Oke? Ya, selanjutnya kita perlu status aman, ya. Karena ada jaminan perancang hidup kita, ya. Nah, ini prinsip hamba. Ya, prinsip hamba. Ini ada yang penting. Lukas 17 ayat 10. Demikianlah jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Ya, kalangan karismatik, kita bukan karismatik, kita Pentakosta, ya. Nah, kalangan karismatik senang. Bapak Ibu, ya, hamba Tuhan. Wah, ya, Anda adalah hamba Tuhan. Kita semua hamba Tuhan. Nanti dulu, ya, kita ini harus ngakunya hamba-hamba yang tidak berguna. Ya, di Alkitab itu hamba itu tidak berguna karena melakukan apa saja yang disuruh, taat saja, dilakukan saja, itu tidak berguna. Yang berguna seperti apa? Yang berguna enggak ada, Bapak Ibu. Ya, kita ini hamba tidak berguna. Kita pelayanan itu hamba tidak berguna. Karena ya tinggal lakukan saja, itu hamba yang tidak berguna. Itulah tanda orang yang rendah hati. Hamba yang berguna enggak ada. Di Alkitab enggak ada hamba yang berguna, itu enggak ada sebenarnya. Ya, karena ingat di dalam kitab Yohanes, ya. Yohanes 15 ayat 15, ya. Kita back sebentar, ya. Yohanes 15 ayat 15. Ingat, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Jadi posisi kita itu sahabat Allah. Sahabat Allah. Ya, hamba yang tidak berguna. Ya, nah begitu. Jadi ini penting. Jangan bangga. Wah, aku kan hamba. Ya, bukan. Kita hamba tidak berguna. Makanya ketika kita melayani, saling melayani yang ditemukan. Ya, bukan ingin dilayani, tapi saling melayani dalam status partner kerja Allah. Jika Allah di pihak kita, ya, siapa yang dapat melawannya? Ya, kita partner, ya. Nah, dan ada jalur perlindungan, ya. Itu karena terpanggil tadi, ya, terpanggil itu di dalam kehendak Allah, ya. Kita dilindungi, Tuhan turut bekerja. Nah, Bapak Ibu, tadi kegagalannya manajemen waktu, ya. Jadi belajar, orang muda harus belajar manajemen waktu, bukan hanya manajemen uang. Kalau manajemen uang bisa tanya Pak Yose tadi, ya, Pak Yose baru. Tapi manajemen waktu, ya, itu penting, ya. Terus juga berhentilah mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan membuka pintu kompromi terhadap hal-hal duniawi, ya. Jadi kita lakukan pekerjaan Tuhan tapi ada komprominya. Nah, itu gagal nanti. Ya, bukan saja gagal, tapi kemenangan itu direbut oleh iblis. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu, ya, rohmu ini R-nya kecil, ya, roh kita, menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Ya, jadi ini penting. Jangan kendor, gaspol. Ya, anak muda bilang apa? Gaskeun gitu, ya. Ya. Nah, 2 Timotius 4 ayat 7 ini
kuncinya ada pada telah memelihara iman. Ya, telah memelihara iman. Telah mencapai, telah mengakhiri, telah tersedia bagiku, kuncinya telah memelihara iman. Ya, next berikutnya. Ya, kuncinya telah memelihara iman. Itu imannya dipelihara agar kita selanjutnya sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Ya. Yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ya. Jadi kita semua berlomba ini untuk menerima mahkota kebenaran. Amin. Haleluya. Terakhir. Ya, kita diberi tanggung jawab ya untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Nah, tanggung jawab itu pilihannya ada pada kita, bukan pada Tuhan. Ya, slide berikutnya. Ya, lagi. Nah, ini ya. Jadi ada tanggung jawab. Kerjakan pertandingan itu ya dengan takut gentar, baik dan setia, atur waktunya, manage ya. Gereja bertanggung jawab, ya pemimpin bertanggung jawab untuk mengajarkan bagaimana manage waktu, ya betul-betul itu sehingga kalau saya di Tegal 1 jam sebelum ibadah harus kita sudah siap semua, pintu buka semua. Wah dulu karena saya dulu masih membantu gembala senior, wah Pak itu apa? Gak ada orang masuk, enggak. Ada malaikat Tuhan jagain. Wah, jadi 1 jam sebelum blong itu gereja. Tapi udah ready semua. Musik semua udah ready ya. Nah, itu kami ya. Di sini mungkin pasti ada kriteria tersendiri, standar-standar tersendiri ya. Enggak apa-apa. Tapi semua pilihan, tanggung jawab itu pada kita dan kita dilatih untuk bisa terus melakukannya. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya tambahkan 1 film yang tidak diberikan oleh DKMN. Ada 1 film kisah yang menginspirasi tentang kegigihan. Ya, silakan. Nah, itu ada film tentang kegigihan. Ya, dia pelari estafet umur 19 tahun, Lida namanya, di Jepang. Ya, Bapak Ibu bisa lihat sendiri nanti. Ya, waktu dia lari dia jatuh, kakinya patah. Dia tidak berhenti, dia jalan merangkak. Sampai di estafet berikutnya temannya melanjutkan. Temannya lihat itu nangis. Ya, tersentuh hatinya. Ya, bukan yang dikejar itu lihat kemenangannya, tapi kegigihannya. Ya, kaki patah merangkak. Sakit itu. Mau coba? Jangan ya. Nah, itu dia tunjukkan. Jadi waktu kita berjuang memelihara iman, itu perjuangan itu perlu ada namanya kegigihan. Ya, sakit. Orang kita berdosa seperti besi bengkok di lurusan. Itu kan harus dipanasi, dipukuli ya. Kalau besi loh ya. Lah kalau manusia harus berjuang. Ada sakit. Tapi kita benar di hadapan Tuhan. Tuhan bela kita. Amin. Haleluya. Mari kita terus berjuang bersama-sama. Tidak seorang diri, jangan seorang diri, kita pasti kalah. Ya, tidak ada orang Kristen yang berani jamin dirinya imannya kuat termasuk pendeta. Ya, dia harus punya tim, dia harus punya teman, dia harus punya orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Ya, mari kita serahkan hidup kita ya kepada pemusik Pak Daniel ya. Saya mengundang Bapak Ibu yang kasih Tuhan, orang muda, kalau bisa ada orang tuanya, ya, yang mau saja, ya, bisa maju ke depan, ya, orang-orang muda yang melayani, engkau menyerahkan hidupmu, kami rindu untuk berdoa bagi saudara, ya, orang-orang muda. Kalau semuanya melayani, ya tidak apa-apa. Mungkin orang tuanya bisa maju ke depan.
Kami rindu untuk berdoa untuk Bapak Ibu sekalian. Memelihara iman sampai akhir di dalam tantangan yang mereka hadapi saat ini. Tuhan, kami percaya ada Tuhan di dalam hidup mereka. Ada firman yang terus bertumbuh di dalam mereka. Kami percaya Tuhan, mereka akan terus maju melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Setiap kami yang hadir, Bapak, Ibu, Saudara semuanya, kami percaya berkat Tuhan turun melimpah atas setiap kami. Haleluya. Tuhan Kau memberkati. Mari angkat kedua tanganmu tinggi. Haleluya. Pulanglah dengan damai dan sukacita ke tempat tujuan kami, yang dekat, yang jauh dari rumah Tuhan. Engkau melindungi ya Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Biarlah berkat yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa akan melimpah mengalir di dalam keluargamu, dalam pribadimu, di dalam pekerjaanmu dan tugasmu, mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali untuk menjemput saudara dan saya. Haleluya. Amin.